Anak-anak yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Dalam pembelajaran agama, kita masuk pada bab 10, susah atau senang tetap melayani. Nanti anak-anak bisa melihat dalam 2 Timotius 4 ayat 1-5. Sebelumnya silakan anak-anak terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolong kami dalam belajar hari ini. Pimpinlah kami dalam nama Yesus, amin. Baiklah anak-anak, mari kita belajar apakah arti melayani. Melayani adalah kegiatan membantu, menyiapkan apa-apa yang diperlukan seseorang. Jadi ketika seorang ibu di rumah, dia melayani keluarganya, suami dan anak-anak. Setiap pagi menyiapkan makanan, sarapan bagi kita semua ya, bagi anak-anak. Itu seorang ibu melayani keluarganya, menyiapkan sarapan, mencuci baju, menyetrika dan sebagainya. Nah, tugas kalian, coba ceritakan kegiatan pelayanan, kegiatan melayani yang dilakukan di toko. Kalian pernah ke toko kan? Coba kalian ceritakan apa yang dilakukan pelayan toko. Di rumah makan dan juga di rumah sakit, para perawat dan juga dokter. Nah, sekarang siapakah yang harus melayani? Siapa yang harus melayani? Yaitu semua orang yang menjadi murid Yesus. Apakah kalian murid Yesus? Maka kalian harus melayani karena kita percaya Tuhan Yesus. Dan juga orang yang melayani adalah setiap orang yang sudah bertobat dan menjadi manusia baru. Jadi orang yang bisa melayani adalah orang yang sudah bertobat menjadi manusia baru. Mengapa? Karena dalam pelayanan itu tidak selalu senang. Ada susah karena pelayanan kita seringkali tidak diterima dengan baik. Sehingga orang yang akan bertahan melayani adalah orang yang menjadi murid Tuhan dan yang sudah bertobat menjadi manusia baru. Nah, siapakah yang harus dilayani? Itu semua orang yang membutuhkan. Setiap orang yang membutuhkan kita, maka kita melayani. Pertama kali orang tua kita, ya, mari kita melayani dalam keluarga, membantu orang tua kita. Ya. Anak-anak, Tuhan Yesus telah memberi teladan dalam melayani. Ya, anak-anak nanti silakan dibuka dalam kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1-20. Silakan anak dibukanya. Tugas kalian berikutnya yaitu buka Alkitabmu, bacalah perikop di atas yaitu ini Yohanes 13 1-20. Nah, sekarang silakan anak-anak membuat beberapa pertanyaan berdasarkan bacaan ini Yohanes ini. Ya, silakan membuat pertanyaan minimal 3 pertanyaan. Di sana beberapa kalimat yang bisa untuk kalian bertanya dan dijawab ya. Silahkan kalian buat pertanyaan dan silahkan kalian menemukan jawabannya ya. Baik, kemudian beberapa macam pelayanan. Jadi pelayanan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah pelayanan jasmani. Pelayanan jasmani itu contohnya kita membantu orang tua, menyapu, mencuci piring ya. Lalu menjaga adik dan sebagainya. Demikian juga pelayanan rohani, yaitu pelayanan rohani itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Itu ketika kita menghibur, ketika kita menasehati, mendoakan teman kita, orang tua kita dan sebagainya. Ini pelayanan. Sekarang sebutkan 3 contoh pelayanan jasmani dan rohani ya, seperti saya contohkan ya. Silakan ditulis kembali. Tugas berikutnya adalah sebutkan 3 contoh pelayanan jasmani dan juga pelayanan rohani. Baiklah anak, apa yang diperlukan dalam pelayanan? Karena melayani itu tidak mudah, tidak mudah. Terkadang apa yang kita lakukan itu tidak dapat diterima dengan baik. Sehingga dalam pelayanan diperlukan satu sikap supaya kita tetap dapat melayani. Ya. Yaitu dengan yaitu sikap sabar, kesabaran. Ini penting. Kalau kita tidak sabar, kita tidak bisa melayani dengan baik. Kesabaran ini dalam bahasa Yunani makrotunia, yang artinya semangat, yang tidak pernah sedih, tidak pernah putus asa ya. Orang lain itu membuat kita bersemangat. Jadi ketika main itu ada semangat ya. Ini yang diperlukan ya. Tidak mudah putus asa. Meskipun ada tantangan tidak sedih ya, seperti Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melayani ya, ada orang-orang yang sudah tidak senang, tetapi Tuhan Yesus sabar menghadapi. Lalu yang kedua adalah penguasaan diri.
dalam segala hal. Ini penguasaan diri dalam segala hal. Kalau tidak mudah marah ya, jadi kalau menerima suatu sikap yang tidak enak dari orang lain ketika melayani, kita tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Tetapi di sini kita dapat menguasai diri dalam segala hal. Dalam bahasa Yunani adalah nepein. Artinya sederhana dan mandiri, memiliki mental yang bebas dari ketakutan, kegelisahan, mampu melihat fakta dan mempertimbangkan dengan hati-hati. Jadi penguasaan diri dapat melihat situasi dan keadaan dengan baik. Ya anak-anak, ya jadi ketika kita menolong seseorang, kita perhatikan dulu apa yang harus kita tolong, apa yang sangat dibutuhkan dalam hidupnya. Ya, ketika contoh satu penguasaan diri, ketika ada teman yang bertengkar, ya bertengkar, apa yang kita lakukan? Melerai, tapi ya arti melerainya kita supaya tidak terkena juga ya, kita harus berhati-hati ya, kita harus berhati-hati berkata yang baik, berkata yang tidak memihak satu dengan yang lain, tetapi menjadi penengah yang baik. Baiklah ya, tugas kalian adalah membaca materi di buku LKS halaman 83-84, lalu mengerjakan tugas juga halaman 84-87, yaitu lembar pengamatan sosial anak-anak. Nah, ada keterangan yang belum punya diceritakan, jelaskan tentang Timotius ya. Timotius itu siapa? Anak rohani atau teman pelayanan Rasul Paulus ya. Dia masih muda tetapi dia memiliki semangat yang tinggi dalam melayani Tuhan. Nah, anak-anak kalian nanti ada, silakan dibaca di sana tentang Timotius di dalam buku materi yang akan kalian baca. Baiklah anak-anak, selamat belajar. Tuhan menolong dan memberkati kalian semua. Salam sehat. God bless you.